Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suprihantosa Sugiarto selaku dosen pengampu manajemen pemasaran dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai perilaku konsumen muslim dalam memilih bank. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Astri Nadiawati dengan NIM 204020338 dan rekan saya Dewi Mutiara Karisma dengan NIM 204020443 dan Dita Nurul Arifin dengan NIM 204020447. Poin pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi yang mengacu pada perilaku bahwa konsumen mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan melempar produk dan jasa dengan harapan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor eksternal. Menurut Dharma Mesta dan Handoko, ada 4 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, kebudayaan dan kebudayaan khusus. Kebudayaan atau kultur adalah faktor penentu yang paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Sedangkan kebudayaan khusus ada pada suatu golongan masyarakat yang berbeda dari kebudayaan golongan masyarakat lain, maupun kebudayaan seluruh masyarakat lain yang timbul karena faktor ras, agama, lokasi geografis, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok referensi atau kelompok acuan bagi konsumen adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku konsumen. Yang keempat, keluarga. Menurut Wells, keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting pada perilaku konsumen dan juga keluarga adalah kelompok referensi yang pertama kali memberikan pendidikan berkonsumsi dalam kehidupan pada masa kanak-kanak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 5, yang pertama adalah motivasi. Perilaku konsumen sering tergantung pada motivasi pribadi atau disebut dengan personal motives. Secara definitif dapat dikatakan bahwa motif adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi itu bagian integral dari aktivitas kognitif yang merupakan proses bagaimana seorang individu menyeleksi stimulus dari lingkungan melalui panca inderanya, kemudian mengorganisasikan informasi-informasi stimulus tersebut, kemudian menafsirkannya untuk membentuk suatu pandangan yang masuk akal dan bermakna tentang dunia. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah belajar. Belajar adalah proses di mana individu mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman mereka sehingga menyebabkan perubahan yang permanen dalam perilakunya. Jadi dapat kita ketahui bahwa proses belajar ini dapat menimbulkan perubahan dalam perilaku atau perbuatan mereka atau perbuatan para individu ini. Yang keempat adalah kepribadian dan konsep diri. Menurut Dharmesta dan Handoko, mereka mendefinisikan kepribadian sebagai ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang yang menyebabkan terjadinya tanggapan yang secara relatif tetap dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Ada 3 unsur pokok dalam kepribadian individu, yaitu pengetahuan, pengaruh pengetahuan yang dinilai sebagai keadaan positif dan negatif, serta dorongan naluri. Dan poin terakhir yaitu yang kelima ialah sikap. Sikap merupakan organisasi kognitif yang dinamis, yang banyak dimuati unsur-unsur emosional atau afektif dan disertai kesiagaan untuk beraksi.
Adanya pengaruh lingkungan terhadap pembentukan sikap menyebabkan sikap bersifat dinamis dan terbuka terhadap lingkungan, dikarenakan interaksi seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.